Ternyata selain 17 Agustus ini menjadi momen kebahagiaannya Hasto dan Tom Lembong, ternyata DPR juga berbahagia. Karena apa? Sudah ditetapkan gaji DPR naik. Kemarin gaji hakim naik. Sekarang gaji DPR naik. Besok gaji siapa lagi yang naik ya? Yudikatif sudah dinaikkan, legislatif sudah dinaikkan, berarti sebentar lagi eksekutif naik semua gaji. Presiden beserta pembantunya. Oh, supaya tidak ada gejolak, dari yudikatif dulu dinaikkan gaji. Setelah itu biar senang legislatif naikkan gaji. Ketika eksekutif naik gaji, nggak ada yang protes. Gitu ya Pak alurnya ya Pak. Wow, amazing. Oh iyalah. Coba kalau misalnya eksekutif dulu naik gaji. Wah, langsung protes legislatif. Kalau legislatif contohnya naik gaji, langsung protes rakyat. Iya kan begitu. Mau kemana lagi rakyat mengadu? Pandai. Yudikatif dulu, naikkan dulu gaji hakim. Berani legislatif komentar. Mana berani, ya kan? Kau punya kasus masih di sini kau. Tersimpan data-datamu sama aku, kata yudikatif, ya kan? Berapa anggota dewan ini bermasalah, hati-hati. Naik gaji gua gulung juga lu. Makanya legislatif nggak duluan, ternyata yudikatif dulu biar dibikin senang. Mudah-mudahan nggak begitu Bapak, hanya asumsi opung parbelak. Asumsi orang kampung, cemana mau dibilang ya kan? Kami ini hanya berpikir sederhana kan begitu. Tapi hebat loh DPR RI kita. Hebat kenapa bilang? Di saat masyarakat gaji nggak naik-naik, penghasilan nggak naik-naik, income nggak naik-naik, tingkat kemiskinan yang naik, gaji mereka yang naik. Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Artinya Pak, mewakili. Ketua lebih tinggi ketua dari wakil ketua. Presiden lebih tinggi presiden dari wakil presiden. Rakyat harusnya lebih tinggi dari wakil rakyat. Kenapa rakyat belum naik gaji, wakilnya naik gaji? Yang lucunya lagi biar tahu kalian, ya, naik gaji hakim dianggap sebuah prestasi, naik gaji DPR sebuah prestasi. Kenapa ketika naik gaji guru dianggap beban? Gaji guru dinaikkan dianggap beban negara, coba bayangkan. Ada kemarin menteri yang bilang itu kan? Gaji guru tidak dinaikkan karena apa? Menjadi beban negara. Lapek sama kau lapek. Kalah apa? Biar kupuaskan dulu. Coba bayangkan kalian, biar tahu kalian, gaji 1 bulan ya itu bisa mencapai 100 juta. Artinya 1 hari gaji DPR ya itu bisa mendapatkan 3 juta. 3 juta, bayangkan kalian, 1 hari gaji DPR 3 juta, ya kan? Itu sama dengan gaji honorer 10 bulan. Gaji honorer, guru honorer 300.000. Itu pun nggak tiap bulan dapat. Dirapel. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami
gaji dewan 3 juta. Satu hari gaji dewan bisa menghidupi 10 orang guru honorer dalam 1 bulan. Kami pertanyakan ya, bagaimana nasib guru honor? Bagaimana kira-kira ya? Coba Pak, dengar dulu, dengar enggak kami, dengar kami. Guru honorer ya. Sekarang kita mau lihat dulu ya, ada nggak mahasiswa yang bergerak untuk turun ke jalan untuk demo masalah ini? Mahasiswa, guru honorer, tingkat ekonomi atau tingkat kemakmuran masyarakat belum naik. Udah naik pun katanya datanya naik. Datanya. Kalau datanya itu mirip, beda-beda tipis dengan katanya. Katanya siapa? Katanya data. Data dari mana? Iya data dari katanya. Itu aja diputar-putar. Kalau masyarakat rakyat sudah tidak menjerit beli susu, beli beras, beli pupuk, beli minyak goreng, beli bensin, itu artinya rakyat sejahtera. Kan begitu. Tapi kalau masih ada yang teriak-teriak, ya beli beras, teriak-teriak, beli susu, teriak-teriak, beli bensin, teriak-teriak, beli bahan makanan lainnya, itu artinya rakyat belum sejahtera. Kan begitu kan? Dan kalian tahu nggak? Jujur aja lo gue bilang ya, gaji DPR ini ya bisa dikatakan terbesar dari beberapa negara di Asia. Gak percaya kalian, kita dengar. Gaji DPR naik jadi 3 juta per hari. Kerja nggak tahu, gaji malah naik. Gaji anggota DPR saat ini resmi naik menjadi 3 juta rupiah per hari atau sekitar 100 juta rupiah per bulan. Kalau dijumlahin, gaji pokok plus tunjangan bisa nyampe 4,5 juta rupiah per hari alias 158 juta rupiah per bulan. Ini belum termasuk tunjangan rumah, komunikasi, transportasi, sampai uang reses. Estimasi perkiraan totalnya bisa mencapai 230 juta rupiah per bulan. Lucunya, saat rakyat ribut soal ekonomi, DPR malah minta tambahan fasilitas dan gaji. Padahal kerjaan mereka nggak serajin pekerja lain kayak driver ojol yang hujan panas tetap narik. Buat perbandingan, gaji anggota parlemen di Malaysia cuma 86 juta rupiah, Korsel 95 juta rupiah. Apalagi Jepang yang bahkan lebih kecil dari DPR kita. Sekarang, Mimin minta tanggapanmu deh. Sepadan nggak sih duit segede itu buat anggota DPR yang kerjaannya lebih sering? 230 juta per bulan. 100 juta masih gaji doang. Belum termasuk tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan kanan, tunjangan kiri, tendangan kanan, tendangan kiri. Belum lagi proposal. Ada rupanya, Pung. Ada, kenapa nggak ada? Berani ku bilang. Ya, uang samping, uang samping. Nggak boleh kayak gitu, Pung, fitnah. Fitnah itu, Bung. Kalau fitnah, kenapa kemarin anggota DPR RI dari Gerindra dan Nasdem kena tangkap? Iya kan? Komisi 1. Komisi 1 atau Komisi 11? Kalau nggak ada yang ditangkap, baru kami percaya. 230 juta masih belum kenyang perut kalian itu kalah apa lapet. Masih cari uang samping lagi, Ini coba bayangkan kalian, ada yang ngasih proposal untuk pembangunan rumah ibadah, untuk ngasih makan anak panti asuhan, ya kan, untuk ngasih makan orang-orang di panti jompo, untuk anak-anak jalanan. Dia buka restoran. Dia ambil uang rakyat. Di sana kelaparan, di sini buka restoran dia. Kurang ajar nggak itu? Partai apa? Kalau ku bilang ya, bisa dikatakan hampir semua partai-partai ini ada koruptornya. Yang beda apa? Persentasenya. Aduh. Jadi teman-teman, jangan pernah lagi harapkan undang-undang perampasan aset bisa disetujui. Gak akan disahkan itu. Aku pesimis. Kalau udah kayak gini caranya coba.
Loh Pung, sekarang begini Opung, mungkin saja tujuannya DPR gajinya naik justru supaya tidak ada yang korupsi. Itu adalah alasan yang paling konyol. Buktinya, belum lama dinaikkan gaji hakim, beberapa bulan kemudian ketangkap hakim korupsi 60 miliar. Hakim korupsi 60 miliar ketangkap. Udah dinaikkan gajinya, apa lagi? Contoh, maaf, aparat penegak hukum, ya kan? Nah, bapak-bapak kepolisian, apalagi ini contoh oknum Polantas, ya. Udah terima gaji bulanan dia, udah terima. Tapi kenapa masih ada pungli? Dari mana Bung tahu? Gak boleh kayak gitu, Bung. Itu namanya fitnah. Kalau memang gak ada pungli, kenapa ada yang melaporkan? Karena ada melaporkan, ya karena ada pungli itu, makanya ada melaporkan. Karena ada melaporkan, makanya viral. Karena viral, makanya jadi pusat perhatian komandan. Karena jadi pusat perhatian komandan, makanya ada yang diberhentikan. Yalah. Rusak. Udahlah ya, gak ada lagi yang perlu kita jaga perasaan manusia-manusia yang ada di bangsa ini. Gak perlu kalian jaga perasaan orang miskin, gak perlu kalian jaga perasaan petani yang susah dapat pupuk, gak perlu kalian jaga perasaan nelayan yang ada di laut itu, ya, yang menghadang ombak, yang kadang-kadang juga bertarung dengan ganasnya ombak di lautan dengan topan, dengan badai. Gak perlu kalian pikirkan. Gak perlu kalian pikirkan supir truk yang cuman gara-gara mengibarkan bendera One Piece kalian katakan itu adalah bibit-bibit pemberontakan. Gak perlu kalian pikirkan. Gak perlu kalian pikirkan gaji guru, ya, apalagi gaji guru honorer yang jalan kaki mulai dari rumah sampai sekolahnya itu sampai belasan kilo. Gak perlu kalian pikirkan. Pikirkan aja isi perut kalian dan juga isi perut keluarga kalian. Biar senang hati kalian. Gak perlu kalian wakilkan kesusahan rakyat. Gak perlu. Yang kalian perlu wakilkan itu kesenangan rakyat. Kan begitu. Betul ya, kata presiden kita dulu yang terdahulu mengatakan, ya sebetulnya nggak perlu ada DPR, nggak usah. Nggak ada pentingnya itu. Ya, bubarkan aja DPR itu. Ternyata makin lama makin kesini, ya kan, kulihat itu makin rasional kayaknya itu alasan. Apa mau dibilang? Masih optimis kita DPR itu tidak akan korupsi. Yakin kalian, gak usah potong telingaku ini, gak usah telingaku ini potong. Leherku ini potong kalau DPR naik gaji gak ada yang korupsi. Yakin masih banyak. Karena orang ini kan banyak kurang banyak ini. Aku bukan memprovokasi, tidak. Itu kenyataan. Berapa kali gaji DPR semenjak dibentuk dinaikkan berapa kali? Tapi korupsi masih ada kan? Masih ada, coba bayangkan kalian. Tapi kalau rakyat contohnya susah cari makan, susah cari uang untuk beli susu, ya banyak pengamen-pengamen di jalanan, ya itu hanya sekedar, ya pengamen-pengamen itu ada yang mengusahakan untuk beli beras di rumah, ada pengamen-pengamen itu berjuang untuk supaya ada uang sekolah anaknya, pedagang asongan itu juga berusaha untuk supaya dapur itu bisa berasap. Coba kalian gusurkan, kalian usirkan, kalian pukuli kan? Otak kalian itu di mana? Bayangkan coba. Berapa kali kita lihat kesaksian driver ojol sekarang, apalagi semakin banyak driver yang diterima, semakin kecillah penghasilan yang mereka dapatkan. Karena apa? Berpengaruh, semakin banyak driver ojol berarti semakin banyak saingan. Ya, aku udah berapa kali aku tanya driver ojol, Pak gimana Pak? Ya kalau dulu-dulu sih enak, tapi kalau sekarang itu dapat penumpang aja 5 satu hari itu udah mengucap syukur, udah alhamdulillah.
Kadang-kadang driver ojol itu bakar minyak, ya kan begitu. Supir truk begitu juga, ya. Kadang-kadang ada trouble di jalan, dia harus keluarkan uang sendiri. Kadang-kadang juga itu nggak diganti perusahaan. Karena apa? Karena nggak ada bukti. Ya? Itu nggak usah kalian pikirkan lah, nggak usah. Nggak usah kalian pikirkan, biar kami pikirkan sendiri. Ya. Hebat loh, hebat, luar biasa loh. Ya, jadi itu dia ya. Kalau untuk bapak-bapak anggota dewan ya yang terhormat, ketika kalian gaji naik ya, tolong tingkatkan performa kalian. Kami nggak marah, nggak marah. Kami tahu kerja kalian berat. Berat kali. Nggak terkatakan. Kalau bahasa karunya lah terkatakan. Itu dia. Saking beratnya, ya makanya kalian minta gaji naik kan? Ngerti, kami ngerti. Tapi kalian pikirkan juga dong kesusahan kami. Ya kan begitu, pikirkan juga rakyat ini bagaimana gitu. Yang jadi pertanyaan, bapak-bapak pernah nggak turun ke lapangan? Pernah. Saya katakan pernah. Tidak mungkin seorang anggota dewan tidak pernah turun ke lapangan. Apalagi mau kampanye. Cuman 2 momen dipastikan anggota dewan turun ke lapangan. Kampanye, reses. Kacau. Karena apa? Ya, mereka ini sudah membudayakan, serangan buzzer. Dibilik kau 400 ribu satu kepala keluarga dibilik suaranya. Ini kita nggak usah munafik lah. Nggak usah munafik. 400 ribu. Itulah yang dibilik suaranya selama setahun. Per kakak. Berarti suara rakyat ini hanya dihargai nggak nyampe 100 ribu setahun. 5 tahun 400 ribu, setahun berarti nggak nyampe 100 ribu. Katakanlah 95 ribu. 95 ribu 1 tahun, ya kan? Dibagi lagi 12 bulan, ya kan? Berapa itu? 95 ribu dibagi 12. Nggak nyampe 8.500. 1 bulan suara rakyat itu ya dihargai dengan 4.500, bukan per kepala, per kakak. 8.500, sorry. 8.500 lah. Katakanlah 1 kakak itu ya, 1 kakak itu terdiri dari 3. Oke, katakan aja lah 3 suami, istri dan juga anak. 3 aja dulu. Ya kan? 8.500 dibagi 3 ya. Dapatnya berapa anak-anak? Dapatnya sekitar 2.750. 1 bulan. Suara 1 bulan dihargai 1 orang hanya 2.750 ribu. Udah, dengan cara itulah mereka beli suara rakyat selama 5 tahun. Kan begitu, nggak perlu lagi turun ke lapangan karena Pak udah dibeli suaranya. Nggak perlu kami turun ke lapangan, sudah kami beli. Berapa harganya? Hanya 2.750. Ya ingat, 2.750. 2.750 per bulan. Ya kan? Jadi ingat ya, aku bilang sama kalian, 2029 kalian perhatikan mana orang-orang yang kemarin ya joget-joget. Kalian perhatikan tadi kan videonya kan? Ada joget-joget, ya kan? Anggota dewan, jangan pilih. Jangan pilih.